Halo guys, barangkali Anda adalah salah satu dari teman-teman yang kurang percaya diri ngomong bahasa Inggris meskipun sudah belajar bertahun-tahun. Anda tidak sendirian. Oke guys, jumpa lagi di segmen tips belajar efektif. Tetapi kali ini tips belajar bahasa Inggris yang efektif. Inspirasi dari pembuatan video ini adalah ketika saya berbicara bahasa Inggris dengan siswa-siswi saya dalam kesempatan program English Day di tempat saya mengajar. Pada waktu itu saya mencoba berbicara dengan mereka dan menanyakan sesuatu kepada mereka dalam bahasa Inggris. Mayoritas dari mereka saya lihat kesulitan mengerti atau menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas dua alasan penting mengapa orang belajar bertahun-tahun tetapi belum lancar atau belum percaya diri ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua alasan. Yang pertama, orang menerapkan metode belajar yang kurang efektif. Alasan yang kedua adalah intensitas waktu belajar yang kurang. Saya akan membahas ini satu-satu dengan memberikan tips untuk masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Untuk mengatasi masalah pertama, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah menyusun atau membuat perencanaan belajar atau strategi belajar yang baik. Ya, ini ada kaitan dengan target-target yang ingin Anda capai dalam belajar. Entah itu target jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Katakanlah Anda seperti siswa-siswi saya tadi yang mengalami permasalahan sudah belajar begitu lama tetapi belum percaya diri ngomong. Kalau dalam konteks ini, contoh dari target jangka pendek misalnya, Bapak guru atau Ibu guru memberikan tugas kepada Anda. Ini tugas kelompok untuk menguji kemampuan Anda berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi Anda disuruh untuk buat dialog. Meskipun ini tugas kelompok, Anda harus punya target sendiri. Misalnya, mengucapkan semua kata-kata dalam dialog itu dengan atau secara sempurna. Ya, itu adalah target pribadi Anda dalam tugas kelompok itu. Ini contoh dari target jangka pendek. Lalu ada juga target jangka menengah. Misalnya, Bapak atau Ibu guru mengumumkan bahwa bulan depan akan ada ulangan untuk topik tertentu. Katakanlah misalnya auxiliary verb. Dari sekarang Anda membuat strategi untuk bisa mencapai nilai 100 misalnya target Anda untuk nilai ulangan itu. Ini contoh target jangka menengah. Lalu target jangka panjang misalnya, Anda berkeinginan untuk masuk ke perguruan tinggi tertentu yang menurut Anda adalah favorit dan terbaik. Tetapi perguruan tinggi yang bersangkutan menuntut untuk semua yang masuk mengikuti tes TOEFL. Lalu Anda ingin lulus tes tersebut dengan target misalnya memperoleh nilai lebih dari 500. Jadi ini adalah target Anda. Tentu mulai sekarang Anda menyiapkan atau menyusun strategi belajar agar mencapai nilai yang bersangkutan. Jadi ini tips pertama untuk mengatasi metode belajar yang kurang efektif. Tips kedua adalah Anda membuat jadwal belajar. Untuk mencapai target-target tadi, Anda harus melakukan sesuatu. Salah satunya adalah membuat jadwal belajar. Untuk pelajar SMA, disinilah tantangannya. Di tengah banyaknya mata pelajaran lain, Anda harus bisa menyisihkan waktu untuk pengembangan kemampuan berbahasa, speaking, reading, listening, dan writing. Jadi usahakan di dalam jadwal Anda itu ada waktu untuk pengembangan atau untuk melatih keempat aspek ini. Dalam waktu atau jadwal belajar Anda itu usahakan untuk menyediakan waktu untuk pengembangan 4 aspek ini. Tips yang ketiga adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Ini adalah cara untuk melatih berpikir dalam bahasa Inggris. Ada banyak cara yang dilakukan untuk ini. Salah satunya adalah berbicaralah dalam bahasa Inggris dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak punya teman ngobrol di rumah, ngobrollah dengan diri Anda sendiri. Jadi keuntungan dari ngobrol dengan diri sendiri adalah Anda bisa ngobrol berbagai topik. So just follow your curiosity. Misalnya saya suka topik berkaitan dengan teknologi. Sehingga tidak heran saya suka nonton channel-channel seperti MKBHD, lalu Unbox Therapy, Linus Tech Tips, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan keinginan kita atau tema-tema apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa berbicara dengan diri sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anda juga bisa meniru orang bicara misalnya dari video ataupun dari acara di televisi atau dari film. Kalau saya misalnya suka nonton podcast. Jadi saya seolah-olah bagian dari pembicara dalam podcast itu. Jadi ketika lawan bicara saya sudah selesai bicara, maka saya pause, lalu giliran saya. Jadi saya seolah-olah ada di dalam podcast itu. Jadi mungkin kedengarannya gila, tetapi saya lakukan itu untuk pengembangan bahasa Inggris. Selain untuk melatih keterlibatan untuk topik tertentu, ini juga melatih saya membagikan ide-ide saya dalam bahasa Inggris. Tentu juga ada keuntungan dari segi penambahan kasana kosakata.
Oke, cara berikut sebagai bagian dari proses pembiasaan untuk berpikir dalam bahasa Inggris adalah memberikan nama-nama pada objek di sekitar kita. So, name the objects around you in English. Misalnya begini, di depan saya ini ada kamera, light, laptop, dictionary, book, computer, etc. Ini ada latihan yang sederhana untuk membiasakan diri ngomong bahasa Inggris dengan menyebut nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Lalu cara berikut adalah dengan mengucapkan kalimat bahasa Inggris dari yang sederhana sampai ke yang sulit. Misalnya Anda bangun pagi, thanks God, it's a beautiful day. I want to take a bath, I'm going to school at 6:30, dan lain-lain. Yang penting Anda mengungkapkan kalimat dalam bahasa Inggris sesederhana apapun itu. Ekspresikan diri Anda dalam bentuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Cara berikut adalah Anda bisa mengubah settingan ponsel Anda, tablet Anda, laptop atau PC Anda ke dalam bahasa Inggris. Ini pengondisian supaya membiasakan diri dalam dunia bahasa Inggris. Ini sangat efektif karena Anda akan merasa itu bagian dari diri Anda. Cara yang terakhir adalah menulis jurnal dalam bahasa Inggris. Ini sangat penting. Selain melatih Anda untuk fokus atau melatih Anda berpikir, sering menulis jurnal dalam bahasa Inggris juga akan menambah kosakata Anda. Karena orang yang menulis itu akan mencari. Jadi ada penambahan kosakata dalam kalau Anda rajin menulis jurnal dalam bahasa Inggris. Ini sangat membantu. Okay guys, before I continue, please if you like the video so far, please give it a thumbs up and subscribe with notification. Yang berikut ini adalah tips untuk mengatasi masalah yang kedua, yaitu intensitas waktu belajar yang kurang. Ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Yang paling pertama adalah Anda bisa mengikuti kursus dalam bahasa Inggris. Jadi kursus dalam bahasa Inggris itu ada penawaran menurut jangka waktu ya, tergantung pembicaraan Anda dengan gurunya. Ada yang 2-3 bulan, ada yang 5-6 bulan. Anda tinggal pilih jangka waktunya kapan. Anda juga bisa memilih online atau secara langsung. Saya anjurkan untuk mengambil kursus yang langsung atau Anda tatap muka dengan gurunya langsung ya. Jadi jadikan yang online itu sebagai opsi kedua. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk bertemu secara langsung, Anda bisa menggunakan opsi yang kedua, yaitu secara online. Jadi selama masa pandemi banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan kursus bahasa Inggris secara online. Anda bisa menggunakan itu. Cara yang kedua adalah berbicaralah dengan native speakers. Zaman sosial media sekarang, akses untuk berbicara dengan orang asing yang tidak kita kenal atau belum kita pernah ketemu sebelumnya sangat mungkin ya. Anda punya Twitter, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram dan sebagainya. Jadi Anda bisa gunakan platform itu untuk berbicara dengan orang asing atau berdialog dengan mereka atau video call dengan mereka. Anda juga bisa bergabung dalam komunitas tertentu atau subscribe ke channel tertentu, ikut komen juga. Itu juga penting melatih bahasa Inggris Anda. Juga bisa melihat bagaimana mereka menulis komentar. Ini juga penting sebagai proses belajar. Cara berikut adalah tentu saja kalau Anda punya modal, Anda bisa berjalan-jalan ke luar negeri, melancong. Ya, ini cara yang baik juga untuk melatih bahasa Inggris Anda. Jadi latih langsung, ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi kita dengan bahasa kita sendiri. Kita harus menggunakan bahasa Inggris. Tentu yang paling efektif dari semuanya adalah belajar langsung di negara yang berbahasa Inggris. Jadi Anda juga langsung menguasai dialek tertentu. Misalnya Anda pergi ke Inggris ya, atau pergi ke London misalnya, Anda belajar British English. Ke Amerika Anda belajar American English, atau ke Australia. Jadi belajar yang paling efektif dari semuanya adalah immersion. Jadi Anda langsung masuk ke negara yang bersangkutan dan belajar bahasa Inggris di sana. Oke guys, demikian dulu tips belajar bahasa Inggris yang efektif dari saya. Mudah-mudahan tips ini membantu mengatasi persoalan Anda dalam belajar bahasa Inggris. If you like these types of videos, please consider subscribing and share the video to your friends. I will catch you in the next one. Keep practicing your English.